Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Hai para raja yang memerintah orang banyak dan bermegah karena banyaknya rakyatmu, condongkanlah telingamu, sebab Tuhanlah yang memberi kalian kekuasaan, dan dari Tuhan yang Maha Tinggilah asal pemerintahan. Ia akan memeriksa segala pekerjaanmu serta menyelami rencanamu. Sebab sebenarnya kalian hanyalah abdi kerajaannya. Maka kalau kalian tidak memerintah dengan tepat, tidak pula menepati hukum, atau tidak berlaku menurut kehendak Allah, Ia akan mendatangi kalian dengan dahsyat dan cepat. Pengadilan yang tak terelakkan akan menimpa para pembesar. Memang, para bawahan dapat dimaafkan karena belas kasih, tetapi para penguasa akan disiksa dengan kejam. Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan mundur terhadap siapapun, dan kebesaran orang tidak dihiraukannya. Baik yang kecil maupun yang besar dijadikan olehnya, dan semua peliharaannya dengan cara yang sama. Tetapi terhadap para penguasa akan diadakan pemeriksaan yang keras. Jadi perkataanku ini tertuju kepada kalian, para pembesar. Hendaknya kalian belajar menjadi bijaksana dan jangan sampai jatuh. Sebab mereka yang secara suci memelihara yang suci akan disucikan pula. Dan yang dalam hal itu terpelajar akan mendapat pembelaan. Jadi, hendaklah menginginkan serta merindukan perkataanku, maka kalian akan terdidik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Refren, Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Berilah keadilan kepada orang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang lemah dan miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Refren, bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. kami. Allah sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Kamu sekalian adalah anak-anak yang maha tinggi. Namun kamu akan mati seperti manusia, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Refren, bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Haleluya, 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 haleluya. Hendaklah kalian mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kalian di dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan Bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea.
Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam hidup kita atau dalam sehari dalam hidup kita, berapa banyak kita meminta? Berapa banyak kita memohon? Dan yang kedua adalah berapa banyak kita bersyukur? Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan kurang lebih 2 hal itu. Sebagai manusia seringkali kita memohon kepada Allah karena tentu keterbatasan dan kekurangan kita. Namun ketika hal-hal itu terjadi, kadang kita lupa untuk kembali dan bersyukur. Injil hari ini memberikan gambaran yang sangat jelas bagaimana 10 orang kusta yang akhirnya sembuh. Hanya 1 yang kembali kepada Yesus, dan itu pun bukan orang Yahudi, tetapi orang Samaria yang dikenal kafir oleh orang-orang Yahudi. Inilah yang tentu menandakan kepada kita bahwa ternyata rasa syukur bukanlah hal yang mudah. Rasa syukur seringkali terhambat karena manusia telah digelapkan oleh berbagai keinginan-keinginan yang menutupi segala ungkapan rasa syukur kita. Maka saudari-saudara, semoga hati kita semakin terbuka bahwa memang banyak hal yang kita inginkan, memang banyak kebutuhan yang kita harapkan. Namun saya yakin Tuhan juga telah memberi banyak kepada kita. Maka semoga hati kita selalu terbuka untuk mengucap syukur. Karena dengan rasa syukur itu, kita akan mampu melihat lebih luas lagi bagaimana Allah mengasihi kita. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.